Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Febrianti Gea, asal sekolah dari Stainia. Dan di sebelah saya Rini Yunarti Polem SPD sebagai tenaga pengajar di MIN 3 Gunung Sitoli. Baiklah, Malim, di sini saya ingin bertujuan untuk mewawancarai tentang PPDB. Apakah boleh? Baiklah, pertama, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru? Mekanisme penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021 itu berdasarkan juknis atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Nah, mekanismenya pada tahun pelajaran 2020-2021 itu MIN 3 Gunung Sitoli melaksanakannya secara online. Setiap orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di MIN 3 Gunung Sitoli mendaftar melalui website yang sudah disiapkan oleh panitia, karena PPDB itu dibentuk kepanitiaannya, dan orang tua mendaftar melalui website yang sudah disediakan tersebut. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya itu selama 2 minggu. 2 minggu setelah itu diumumkan kembali seleksi pemberkasan bagi yang sudah lulus berkas dan daftar ulang. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme pembagian seragam sekolahnya di sekolah? Seragam sekolah di MIN 3 Gunung Sitoli bagi siswa peserta didik baru yang sudah lulus seleksi dan sudah diterima pemberkasannya itu seragam sekolahnya terdiri dari 4 macam, yaitu merah putih, atasan putih, bawahan merah laki-laki perempuan, dan putih untuk jilbab bagi perempuan, pakai peci bagi laki-laki. Itu digunakan pada hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk hari Rabu dan hari Kamis kita menggunakan baju batik yang disiapkan oleh sekolah dan berlogo dan motif sekolah sendiri. Kemudian untuk hari Jumat itu menggunakan baju olahraga, itu juga motif dan logo sekolah sendiri. Dan untuk hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Nah, untuk pengadaan baju seragam merah putih dan seragam pramuka itu disiapkan sendiri oleh orang tua. Maksudnya dibeli di toko-toko terdekat di sekitar Kota Gunung Sitoli. Nah, untuk seragam batik dan seragam olahraga itu disiapkan oleh pihak sekolah, dan pembagiannya itu pada saat pendaftaran ulang sudah bisa diambil oleh orang tua, oleh masing-masing orang tua. Selanjutnya, berapa jumlah peserta didik di sekolah tersebut? Peserta didik di dalam satu rombel atau rombongan belajar per kelas itu hanya minimal 28 orang satu kelas, karena kita adalah sistem tematik, itu sudah dibatasi. Kemudian karena jumlah ukuran ruangan kelas kita juga hanya memadai untuk 28 untuk satu rombongan. Selanjutnya, apa saja prestasi yang sering diperoleh siswa tersebut? Selama pembelajaran sebelum COVID-19, karena kita sekarang berada di masa pandemi 2019, sebelum itu prestasi-prestasi yang diraih oleh MIN 3 Gunung Sitoli bisa kami katakan lumayan lah. Untuk di tingkat kabupaten kota kita sudah bisa meraih kejuaraan, contohnya di KSM itu bisa kita meraih kejuaraan juara 1 untuk tingkat kota, tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk aksioma juga kita bisa meraih tingkat juara 1 untuk kabupaten kota, dan belum lagi yang dilaksanakan oleh event-event yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli, kita juga tidak ketinggalan di situ. Bisa meraih contohnya di lomba forum seni lukis
seni dan komunikasi kemarin itu kita bisa meraih juara 3 dan juara 2 untuk lomba mewarna menggambar bebas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Ya, selanjutnya, menduduki peringkat berapa sekolah ini di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional? Kalau di tingkat kabupaten kota kita menduduki peringkat ketiga, dan mungkin untuk di tingkat provinsi dan nasional mungkin kita masuk ke peringkat 10 besar. Selanjutnya, masalah apa saja yang sering dihadapi siswa? Karena kita masih tingkat dasar, jadi siswa itu bermacam ragam. Kita dibagi dalam 2 kelompok. Itu ada kelas rendah yang dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3, dan kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu disebut dengan kelas tinggi. Nah, masalah-masalah yang dihadapi tentu sudah barang tentu berbeda-beda ya. Untuk tingkat kelas rendah, masalah mereka itu palingnya di kendalanya di saat belajar. Mungkin mereka masih banyak kekurangan, lebih-lebih untuk kelas 1 itu apalagi di awal-awal masalah banyak sekali kita jumpai di situ karena mereka masih belum bisa berinteraksi baik dengan lingkungan sekolah maupun dengan gurunya. Di situ masalah yang kita hadapi yang pertama soal penjemputan, di mana orang tua itu selalu menjemput anaknya, lebih-lebih yang kelas 1 setengah jam sebelum waktu pembelajaran berakhir, dan biasanya orang tua itu berada di jendela melihat-lihat anaknya yang di dalam kelas. Kami memang kan sebagai guru memang sudah memaklumi yang demikian. Jadi masalah di situ nanti anaknya jadi tidak fokus lagi belajar untuk mengakhiri pembelajaran yang terakhir dulu, karena dia lebih fokus ke orang tuanya tentang melihat ke jendela. Nah itu. Kemudian yang kedua lagi yang menjadi masalah, karena lingkungan sekolah kita juga halamannya tidak luas. Kendala di situ kita sering kemacetan kalau orang tua itu berbondong-bondong atau sekaligus masuk. Kemudian kita juga mengadakan 2 shift. Ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Nah, jadwal peralihan antara masuk pagi dan masuk siang di situ kadang terdapat masalah karena penjemputan juga. Orang tua yang masuk pagi menjemput anaknya, orang tua yang masuk siang juga mengantar anaknya. Jadi situ kadang sering terjadi masalah. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya itu kami sudah buatkan himbauan, kemudian pengumuman di papan pengumuman yang dipampang di depan pos jaga satpam, bahwa batas penjemputan jam sekian untuk yang masuk pagi dan batas waktu pengantaran yang masuk siang jam sekian. Karena itu kalau yang masuk pagi itu dimulai dari pukul 7, karena kita tiap pagi tetap apel pagi kecuali hari Senin itu upacara penaikan bendera jam 7 sampai jam 12:15 itu pembelajaran untuk yang masuk pagi berakhir. Tetapi untuk kelas tinggi itu dilanjutkan dulu, yang masuk pagi tadi dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, baru bisa penjemputan jam 1 atau jam 13 ke atas. Jadi penyelesaian masalahnya kami memberikan pengumuman dan itu sudah dicantumkan di dalam tata tertib atau peraturan madrasah. Yang selanjutnya, bagaimana cara membina peserta didik dengan baik? Cara membina peserta didik dengan baik agar mereka bisa berhasil, kita kembali kepada visi misi madrasah dulu. Visi misi madrasah ini adalah membentuk manusia yang berakhlak karimah, dan itu sudah bisa tercantum karena di Min 3 Gunung Sitoli yang namanya madrasah pasti pembelajaran untuk mata pelajaran agamanya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekolah dasar biasa. Nah, untuk pembelajaran agamanya itu ada 10 jam pelajaran dalam setiap minggu. Nah, di situ kita sudah
menanamkan pendidikan karakter, lebih-lebih di pembelajaran akidah akhlak, pendidikan karakter yang dapat membentuk jiwa si anak agar dia bisa menjadi manusia yang religius dan manusia yang berakhlakul karimah. Dengan jalan yang pertama setiap pagi setelah selesai apel pagi, di situ kita menerapkan salaman sebelum masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing. Kemudian mengadakan sholat berjamaah rutin setiap hari, sholat berjamaah zuhur bagi yang masuk pagi dan sholat berjamaah asar bagi yang masuk sore. Bagaimana juga kepada alumninya? Alhamdulillah dulu bagi alumni Min 3 Gunung Sitoli, menurut pantauan kami dulu, mudah-mudahan ya mereka itu lebih banyak melanjutkan ke sanawiyah negeri, sanawiyah NU ataupun ke aliyah, baik itu aliyah swasta maupun aliyah negeri di sekitar kota Gunung Sitoli. Alhamdulillah dulu lulusannya baik itu dari sanawiyah, lulusan dari aliyah dulu yang tadinya dari MIN itu, mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu yang berada di sekitar kota Gunung Sitoli maupun di luar-luar daerah yang bisa dijangkau. Selanjutnya, apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler di Min 3 Gunung Sitoli itu sudah terjadwal sebelum masa pandemi COVID-19 ya. Itu sudah terjadwal setiap sore itu dilaksanakan. Yang pertama dulu untuk hari Selasa Rabu itu dilaksanakan ekskulnya drum band, kemudian Kamis Sabtu itu dilaksanakan ekskulnya nasyid. Nah di samping itu juga, dan anak-anak yang ikut ekstrakurikuler itu mereka itu tidak semua harus mengambil jenis ekstrakurikulernya, sudah dibagi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Ada juga yang ekskulnya untuk mengaji, itu diambil juga pada sore hari, melanjutkan tajwid, melancarkan tajwidnya dilaksanakan juga, itu dibimbing oleh guru-guru pembimbing yang sudah dibagi-bagi. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Kegiatan ekstrakurikuler itu sudah terjadwal seperti saya katakan tadi, dan itu masing-masing dibimbing oleh guru pembimbing yang sudah dibagi berdasarkan surat pembagian tugas yang diberikan pada awal awal semester genap maupun ganjil, dan itu terlaksana dengan baik. Dan kegiatan ekstrakurikuler itu pun contohnya nasyid itu bisa kita lihat nanti pada saat acara khatam Quran ataupun pamitan kelas 6 bisa di situ ditampilkan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang lain yaitu sanggar, kita punya sanggar. Nah itu sanggarnya itu sering diundang pada acara-acara pembukaan musabakah maupun festival-festival nasyid, ataupun kalau ada yang resepsi pernikahan dengan menampilkan tarian-tarian daerahnya. Baiklah, selanjutnya bagaimana pengembangan kualitas peserta didik di sekolah itu? Seperti saya katakan tadi, pengembangan kualitas di peserta didik di Min 3 Gunung Sitoli atau di madrasah kami itu dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di situ anak-anak dibagi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ada di bidang seni, di bidang tilawah, dan bidang kasiah. Selanjutnya, di saat ini banyak terjadi kendala remaja seperti merokok, alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Bagaimana upaya di SD ini untuk menangkalnya? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau menangkal kenakalan remaja yang sedang marak akhir-akhir ini, yaitu merokok, minum minuman keras, yang cepatnya dulu adalah melem. Itu dengan cara kalau di sekolah melalui pembelajaran
pendidikan berkarakter, kemudian anak-anak juga diajak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah bagi yang masuk pagi dan sholat asar berjamaah bagi yang masuk sore. Kemudian dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler itu, di situ kita juga sudah dapat membendung pergaulan siswa-siswi tersebut untuk bergaul di lingkungan masyarakat. Karena kegiatan kenakalan-kenakalan remaja itu biasanya terdapat adalah di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Nah, dengan jalan itu mereka pulang sekolah pada pukul 1, kemudian kembali lagi ke madrasah pada pukul 2 sampai pukul 4 sore atau jam 5 sore. Di situ anak-anak waktunya sudah tersisa di lingkungan sekolah. Nah, kembali dari lingkungan madrasah, mereka masuk lagi ke tempat-tempat pengajian atau TPQ untuk melanjutkan pembelajaran tilawahnya lagi. Nah, dengan jalan itu kita sudah membatasi atau membendung pergaulan anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Baiklah, itulah tadi hasil dari wawancara saya kepada Mualimah. Saya minta terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mualimah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.